You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Berpesta di Misano, Marc Marquez diprediksi kunci gelar ke-9 di rumah Rossi. Dovizioso, saya percaya dia akan meraih di sana. Musim MotoGP 2025 berjalan bak panggung kejayaan bagi Marc Marquez. Di usia 32 tahun, sang juara dunia 8 kali ini kembali menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Bergabung dengan Ducati Lenovo Team musim ini, Marquez tak hanya kembali kompetitif, tetapi juga tampil dominan. Mengingatkan publik pada masa-masa keemasannya bersama Repsol Honda. Yang membuat musim ini terasa spesial adalah kemungkinan Marquez mengunci gelar dunia ke-9 di Misano, Italia. Sirkuit yang disebut-sebut sebagai rumah bagi Valentino Rossi. Jika itu terjadi, maka sejarah tak hanya tertulis lewat angka, tetapi juga lewat simbolisme yang dalam dan penuh makna emosional. Setelah 12 seri berlalu dari total 22 musim ini, statistik Marquez berbicara sendiri. 11 kemenangan sprint dari 12 balapan. 8 kemenangan Grand Prix, 12 podium sprint dan 10 podium GP, dengan total 381 poin, unggul 120 poin dari posisi kedua, Alex Marquez. Dengan format baru MotoGP yang menawarkan maksimal 37 poin per seri, sprint dan GP. Marquez mencatatkan rata-rata 31,75 poin per akhir pekan, sebuah angka yang hampir mustahil disaingi dalam kondisi normal. Jika tren ini berlanjut, maka kecil kemungkinan pembalap lain bisa mengejar, termasuk sang adik sendiri. Tak ayal, publik dan para pengamat pun mulai menghitung-hitung, kapan Marquez akan menyegel gelar dunia ke-9-nya? Melihat dominasi Marc Marquez sepanjang musim 2025, berbagai analisis mulai bermunculan terkait kapan sang pembalap bisa menyegel gelar dunia ke-9-nya. Dari sekian banyak prediksi, ada 3 skenario yang dianggap paling mungkin terjadi. Masing-masing memiliki tensi dan latar cerita yang berbeda. Skenario pertama dianggap sebagai jalur paling aman, Grand Prix Mandalika di Indonesia pada 3 hingga 5 Oktober 2025. Jika Marquez menjaga konsistensi dan terus mencetak rata-rata di atas 30 poin per pekan, maka bukan hal aneh jika gelar dunia itu dikunci di tanah air para fan MotoGP yang dikenal sangat militan. Di tengah hiruk-pikuk Mandalika dan dukungan luar biasa dari tribun penonton, momen itu akan terasa spesial, sekalipun bukan yang paling dramatis. Namun, jika keunggulan Marquez terus melebar dan para rivalnya termasuk adiknya sendiri, Alex Marquez tak mampu mengejar, maka skenario kedua bisa jadi kenyataan. Marquez mengunci gelar di Motegi, Jepang, pada 26 hingga 28 September. Motegi memang bukan tempat yang asing bagi sang juara dunia. Tapi untuk bisa memastikan gelar di sana, Marquez harus meninggalkan Jepang dengan keunggulan minimal 185 poin atas pembalap di posisi kedua. Sebuah target yang realistis, namun tetap bergantung pada bagaimana performa pesaing dalam beberapa seri sebelum itu. Lalu, ada skenario ketiga, dan inilah yang paling menarik perhatian. Jika dalam 4 seri ke depan, yaitu di Austria, Hungaria, debut tahun ini, Catalunya, dan San Marino, Marquez mampu menambah 103 poin atas Alex Marquez, maka gelar dunia bisa dipastikan jauh lebih cepat. Grand Prix Misano di San Marino akan menjadi panggungnya. Jika berhasil, Marquez akan unggul 223 poin usai balapan tersebut, dan tak akan terkejar lagi meski masih ada 6 seri tersisa. Bukan hanya kemenangan yang akan ia raih di sana, tetapi juga cerita yang akan hidup dalam sejarah. Karena Misano adalah kandang dari Valentino Rossi, sang legenda yang selama ini berdiri sebagai bayangan besar di balik karir Marquez. Jika Misano benar-benar menjadi titik akhir perburuan gelar itu, maka Marc Marquez tak hanya mengunci trofi dunia ke-9, tetapi juga menuliskan babak paling simbolis dalam perjalanan karirnya. Di hadapan dinding-dinding yang penuh kenangan akan rivalitas masa lalu. Mantan rival berat Marquez dan ikon MotoGP, Andrea Dovizioso, turut angkat bicara soal peluang ini. Dalam sebuah wawancara dengan media Italia, Dovi yang 3 kali berturut-turut finish runner-up di belakang Marquez, 2017-2019, menyebut bahwa hanya satu hal yang bisa menggagalkan skenario ini. Kalau dia tidak cedera, itu sudah pasti. Dengan performanya sekarang dan dukungan dari Ducati,
Saya tidak melihat siapapun yang bisa mengejar, ujar Dovizioso. Misano akan jadi tempat yang sangat simbolis jika dia kunci gelar di sana. Tapi saya tidak terkejut. Marquez adalah satu dari sedikit pembalap yang bisa memanfaatkan setiap keunggulan teknis dan psikologis. Dovizioso juga menyoroti aspek mentalitas yang menjadi pembeda antara Marquez dan pembalap lain. Menurutnya, bukan hanya kecepatan yang membuat Marquez unggul, tetapi juga kegigihannya untuk menang di setiap kondisi, baik dalam sprint maupun balapan utama. Jika memang terjadi, keberhasilan Marquez menyegel gelar ke-9 di Misano akan punya dimensi simbolis yang luar biasa. Sirkuit ini sangat erat dengan nama Valentino Rossi, legenda MotoGP asal Italia dengan 9 gelar dunia yang sangat dihormati dan pernah menjadi rival sengit Marquez di masa lalu. Markas VR46 Akademi milik Rossi pun hanya berjarak beberapa kilometer dari sirkuit ini. Tak pelak, jika Marquez mengunci gelar ke-9 di sana, publik akan melihatnya sebagai semacam pengambil alihan tahta secara simbolis dari sang legenda. Dengan koleksi saat ini, 8 gelar dunia, Marc Marquez tinggal selangkah lagi menyamai rekor Rossi. Jika musim ini berjalan sesuai prediksi, ia akan menyamai catatan sang legenda dan membuka peluang untuk mencetak sejarah baru. Yang menarik, Marquez kini berusia 32 tahun, usia yang masih kompetitif dalam dunia MotoGP modern, terutama dengan penyesuaian gaya balap dan dukungan teknologi. Artinya, bukan tak mungkin ia akan membidik gelar ke-10 dan bahkan melampaui Agostini, 15, atau Nieto, 13, di masa mendatang. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you Digusur Marc Marquez, Enea Bastianini merasa aneh dengan keputusan Ducati, tapi saya tak bisa berkata apa-apa. Drama di balik layar dunia MotoGP kembali mencuat. Kali ini datang dari pembalap Italia, Enea Bastianini, yang akhirnya buka suara soal kepergiannya dari Ducati setelah posisinya digantikan oleh sang mega bintang, Marc Marquez. Pembalap Red Bull KTM Tech 3, Enea Bastianini, baru-baru ini tampil dalam podcast MIG Bubble bersama rekan sesama rider Italia, Andrea Migno. Di sana, Bastianini tak hanya membahas tantangan adaptasi dengan motor KTM, tapi juga mengungkap perasaannya setelah digeser dari tim pabrikan Ducati, sebuah keputusan yang ia sebut terasa aneh, namun tak bisa ia lawan. Setelah menghabiskan seluruh karir MotoGP-nya bersama motor Italia, 2025 menjadi awal baru bagi Bastianini bersama KTM. Namun bukan awalan yang manis. Bisa dibilang petualangan ini tidak dimulai dengan cara terbaik, kata Bastianini, mengawali ceritanya. Menurut Bastianini, saat ia bergabung, KTM sedang dalam masa sulit dari segi finansial. Ia bahkan sempat mempertanyakan kelanjutan tim hingga pertengahan musim. Selama 2 atau 3 bulan pertama, kami benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Jujur saja, saya bahkan sempat berpikir apakah kami akan bisa sampai ke Thailand, ungkapnya. Namun di tengah ketidakpastian itu, Bastianini menunjukkan mentalitas seorang petarung. Ia tetap mempersiapkan diri sebaik mungkin dan memuji semangat juang kru KTM Tech 3. Meski kondisi tim tidak ideal, tidak ada satupun dari mereka yang menyerah. Semuanya tetap fokus, tetap bekerja keras sejak hari pertama. Itu sangat saya hargai, tambahnya. Perlahan namun pasti, performa Bastianini mulai membaik. Di MotoGP Ceko, ia menyebut timnya mulai kembali ke ritme permainan. Namun kisah Enea Bastianini di Ducati, yang seharusnya jadi puncak karirnya, justru berujung getir. Bergabung sebagai pembalap tim pabrikan pada 2023, ia diharapkan menjadi pesaing gelar juara dunia. Tapi nasib berkata lain. Tahun 2023 seharusnya menjadi tahun saya. Saya punya motor terbaik, tim terbaik, semua siap. Tapi kemudian semuanya runtuh hanya dalam satu balapan, ujar Bastianini. Di balapan pembuka musim itu, ia mengalami kecelakaan yang membuat bahunya patah. Meski sempat mencoba kembali, kondisi fisiknya tak pernah pulih sepenuhnya. Tak sampai di situ, ia kembali mengalami cedera di Barcelona. Kali ini lebih parah, patah kaki dan tangan. Tahun itu benar-benar mimpi buruk. Saya sempat merasa seperti kehilangan segalanya. Namun di tengah keterpurukan itu, Bastianini membuktikan dirinya bukan pembalap sembarangan. Meski belum fit 100%, ia berhasil bangkit dan meraih kemenangan emosional di Malaysia. Itu adalah momen yang sangat melegakan.
Rasanya seperti saya kembali hidup. Sayangnya, performa yang mulai kembali membaik itu belum cukup untuk mengamankan tempatnya di Ducati. Pada 2024, ia tetap kompetitif. Namun satu momen di Le Mans menjadi titik balik segalanya. Saya kehabisan bahan bakar saat kualifikasi. Padahal saya sudah mengenakan helm merah, saya tahu saya bisa start di depan. Tapi kenyataannya, saya harus start dari belakang, meskipun kecepatannya cukup untuk menang. Bagi Ducati, insiden itu menjadi momen krusial. Di tengah spekulasi panas soal masa depan tim pabrikan, General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, membuat keputusan mengejutkan. Memilih Marc Marquez sebagai tandem Pecco-Bagnaia. Jorge Martin sedang menjalani musim yang luar biasa, dan banyak orang mengira dia yang akan dipilih. Tapi nyatanya, Gigi memilih Marc. Bastianini tak menutupi rasa herannya. Keputusan itu terasa aneh. Tapi hari ini, Anda tidak bisa berkata apa-apa karena Marc sedang tampil sangat baik. Yang menarik, Bastianini menegaskan bahwa hubungannya dengan Dall'Igna tetap baik, meski keputusan itu menyakitkan. Ia memilih menerima kenyataan dan menyelesaikan musim dengan profesionalisme. Tak ada yang berubah. Hubungan kami tetap baik, kami menyelesaikan musim sebaik mungkin. Kini di bawah bendera KTM, Bastianini menatap masa depan dengan semangat baru. Meski jalan yang ditempuh lebih terjal, ia mengaku lebih matang dan lebih termotivasi. Setelah semua yang terjadi, saya tidak menyesal. Saya belajar banyak, dan saya percaya semuanya terjadi untuk alasan yang lebih besar. Dengan semangat pantang menyerah dan motivasi tinggi, Enea Bastianini membuktikan bahwa walau digeser, dilupakan, dan dilukai oleh keputusan politik dalam dunia balap, ia tetap berdiri tegak. Karena pada akhirnya, karakter sejati seorang pembalap bukan ditentukan oleh motor yang dikendarainya, tapi oleh cara ia bangkit setelah terjatuh. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you. Statistik MotoGP 2025, dominasi luar biasa Marc Marquez dan kejutan dari Alex Rins. Memasuki paruh musim MotoGP 2025, dunia balap motor kasta tertinggi kembali menyuguhkan cerita penuh kejutan, dominasi, dan konsistensi dari para pembalap top dunia. Setelah melewati 12 seri balapan atau total 22 race, termasuk sprint, statistik menunjukkan bahwa musim ini begitu luar biasa. Terutama karena satu nama yang kembali mencuat dan seakan ingin mengukir sejarah baru, Marc Marquez. Marc Marquez, yang musim ini membalap untuk tim Ducati Lenovo, tampaknya telah benar-benar menyatu dengan Desmos Sedici. 8 kali juara dunia ini tampil beringas dan efisien, hingga disebut-sebut sedang dalam performa terbaik sepanjang karirnya. Hingga pertengahan musim, Marquez telah memenangkan 8 race utama, dan yang lebih mencengangkan lagi, dia berhasil meraup 141 dari 144 poin maksimal yang tersedia dalam balapan sprint. Konsistensi dan efisiensinya hampir sempurna, ia hanya kehilangan 3 poin dalam sprint sepanjang 12 seri. Jika itu belum cukup impresif, Marquez juga telah memimpin balapan sebanyak 243 lap, sebuah angka yang sangat jauh meninggalkan para pesaingnya. Saat ini, Marquez memimpin klasemen dengan selisih 120 poin dari adiknya sendiri, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua. Angka ini sangat jarang terlihat dalam beberapa musim terakhir, bahkan di era dominasi Valentino Rossi atau Jorge Lorenzo sekalipun. Dengan keunggulan lebih dari 100 poin di pertengahan musim, bayang-bayang gelar juara dunia ke-9 pun tampak semakin dekat untuk sang baby alien. Dominasi Marc Marquez ini rupanya bukan hanya dirasakan oleh penonton dan penggemar, tapi juga oleh para petinggi tim lain. Bos Aprilia Racing, Massimo Rivola, secara terbuka mengakui keterkejutannya melihat seberapa tinggi level performa Marquez musim ini. Saya harus jujur, statistik Marc benar-benar gila. 141 dari 144 poin sprint? Itu seperti dunia lain, ujar Rivola. Kita semua tahu dia pembalap luar biasa, tapi musim ini dia benar-benar menggabungkan kecepatan, pengalaman, dan strategi secara sempurna. Rasanya seperti menghadapi Marquez versi 2.0. Rivola juga menyebut bahwa data semacam ini menjadi peringatan bagi semua tim, termasuk Aprilia, untuk terus berkembang. Kami punya motor yang bagus, Bezzecchi sangat aktif dalam pengembangan, tapi saat melihat apa yang dilakukan Marquez, kami tahu bahwa levelnya harus lebih tinggi lagi. Dalam urusan memimpin balapan,
Marc Marquez benar-benar berada di kelas tersendiri. Statistik menunjukkan bahwa dari semua lap yang telah dijalani, ia memimpin 243 lap, lebih dari 3 kali lipat dari rival terdekatnya. Alex Marquez berada di urutan kedua dengan 68 lap, diikuti oleh Fabio Quartararo, 29 lap, Marco Bezzecchi, 28 lap, dan Francesco Bagnaia serta Johann Zarco yang masing-masing mencatat 19 lap. Menariknya, total ada 10 pembalap yang pernah mencicipi posisi terdepan dalam balapan musim ini, termasuk Franco Morbidelli, Pedro Acosta, dan Maverick Vinales. Meski demikian, tidak ada satupun dari mereka yang mampu mempertahankan konsistensi seperti Marquez. Statistik ini seolah mempertegas bahwa saat ini, tak ada yang benar-benar bisa menyaingi kekuatan Marquez di lintasan. Namun, jika berbicara soal aktivitas di sesi latihan, bukan Marquez yang paling dominan. Pembalap tim pabrikan Aprilia, Marco Bezzecchi, mencatat jarak tempuh terjauh dengan EBI dari 4.140 km. Di bawah Bezzecchi, ada Brad Binder yang juga menjadi satu-satunya pembalap lain yang menembus angka 4.000 km dalam sesi latihan. Salah satu statistik paling mengejutkan datang dari pembalap Yamaha, Alex Rins. Meski hanya berada di posisi 18 klasemen sementara dengan 42 poin. Rins justru menjadi pembalap dengan jarak tempuh terjauh di race utama, yakni 1.372 km. Ia adalah satu-satunya rider yang selalu finish di semua balapan, termasuk sprint dan race utama. Konsistensinya luar biasa, namun hasil akhir tidak berbanding lurus. Hal ini memperlihatkan realita pahit MotoGP, finish saja tidak cukup jika tidak disertai posisi yang kompetitif. Rins memang tak pernah gagal menyelesaikan race, tapi jika finish di luar 10 besar, poin yang didapat tetap minim. Di bawah Rins, ada nama-nama seperti Raul Fernandez, Marc Marquez, dan Fabio Di Giannantonio yang juga cukup konsisten menyelesaikan race, namun tidak selalu menempuh seluruh jarak maksimal seperti Rins. Di sisi lain, Jorge Martin harus menepi cukup lama akibat cedera parah. Ia baru kembali turun ke lintasan pada sprint di Qatar dan Yipi Ceko. Sehingga total hanya mampu menempuh 183 km balapan dan 609 km latihan, terendah di antara pembalap reguler. Lebih rendah dari itu hanya Pol Espargaro, yang tampil sebagai wildcard satu kali saja di Yipi Ceko, menggantikan Maverick Vinales yang sedang cedera. Espargaro mencatat jarak 437 km, termasuk sesi latihan dan balapan. Melihat data sejauh ini, Marc Marquez tak hanya menunjukkan kekuatan sebagai pembalap hebat, tetapi juga sebagai pembalap yang mampu beradaptasi cepat dan memanfaatkan potensi motornya secara maksimal. Konsistensinya dalam sprint dan balapan utama, plus minimnya kesalahan, menjadikan dirinya favorit mutlak untuk gelar juara dunia ke-9. Musim masih menyisakan 10 seri lagi. Apakah ada yang bisa menghentikan laju Marc Marquez? Ataukah kita sedang menyaksikan sejarah baru dalam dunia balap motor modern? Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives what I need, what I want, what I see. I could be. Red Bull Ring bersahabat dengan Ducati, Marc Marquez ketiban berkah demi pecah telur. Pekan depan, panggung MotoGP kembali memanas dengan bergulirnya MotoGP Austria 2025, seri ke-13 dalam kalender balapan kelas Premier. Di tengah hiruk-pikuk rivalitas antar pembalap, satu nama mencuri perhatian, Marc Marquez, sang pemuncak klasemen sementara. Yang tampaknya tengah mencium aroma manis dari potensi kemenangan perdananya di Red Bull Ring. Sirkuit yang terletak di Spielberg, Austria, ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai wilayah kekuasaan motor Ducati. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam karirnya, Marquez akan datang ke sana dengan status rider Ducati penuh, mengendarai Desmosedici EP25. Kombinasi ini bisa menjadi momentum emas bagi The Baby Alien untuk pecah telur di trek yang selama ini justru menjadi batu sandungan. Sejak Red Bull Ring kembali masuk kalender MotoGP pada 2016, Marc Marquez belum pernah mencicipi kemenangan di sana. Walau berkali-kali tampil kompetitif dan bahkan beberapa kali nyaris menang, namun podium tertinggi selalu luput dari genggamannya. Sirkuit dengan panjang 4,3 km ini memang memiliki karakteristik yang tak sepenuhnya cocok dengan gaya balap Marquez selama di atas motor Honda. Namun kini ceritanya berbeda. Marquez datang dengan senjata baru yang telah terbukti ampuh di lintasan Austria. Motor Ducati yang dikenal punya kecepatan luar biasa di trek lurus serta stabil saat pengereman keras, dua aspek kunci di Red Bull Ring yang memiliki banyak titik hard braking.
Tak berlebihan jika menyebut Ducati sebagai penguasa Red Bull Ring. Sejak 2016, motor asal Italia itu sudah mengoleksi 8 kemenangan di Spielberg. Bahkan dalam 3 edisi terakhir, 2022, 2023, dan 2024, pembalap andalan mereka Francesco Bagnaia sukses mencetak hat-trick kemenangan. Kemenangan demi kemenangan ini menunjukkan bahwa Red Bull Ring memang menyatu dengan DNA motor Ducati. Bagi Marquez, ini bisa menjadi peluang besar untuk memanfaatkan performa motor demi ambisi pribadi. Menjadi juara di lintasan yang selama ini membangkang padanya. Namun bukan berarti jalan Marquez menuju kemenangan bakal mulus. Salah satu tantangan utama datang dari layout sirkuit yang tergolong unik. Red Bull Ring memiliki 11 tikungan, dengan 8 diantaranya ke arah kanan dan hanya 3 ke kiri. Hal ini cukup krusial karena secara historis, Marquez lebih kuat saat menikung ke kiri. Sementara saat harus bermanuver ke kanan, performanya sedikit menurun, terutama sejak kecelakaan hebat yang ia alami beberapa tahun lalu. Namun menariknya, Marquez berhasil mematahkan anggapan tersebut di sirkuit Assen, Belanda, yang justru memiliki komposisi tikungan mirip, 12 ke kanan dan 6 ke kiri. Di sana, Marquez tak hanya tampil impresif, tapi juga sukses merebut kemenangan ganda, baik di sprint race maupun main race. Performa Marquez dalam beberapa seri terakhir benar-benar luar biasa. Dalam 5 seri terakhir, pembalap asal Cervera ini mengamankan double win sebanyak 5 kali. Dominasi itu menegaskan bahwa dirinya telah sepenuhnya menyatu dengan karakter Desmosedici dan mampu memaksimalkan keunggulan motor tanpa meninggalkan gaya agresif khasnya. Tak hanya itu, adaptasi cepat Marquez terhadap strategi tim Ducati, sistem elektronik yang lebih kompleks, dan perilaku ban Michelin membuatnya jadi pembalap paling konsisten musim ini. Ia tak hanya cepat di atas lintasan, tapi juga pintar dalam membaca balapan dan tahu kapan harus menyerang atau menunggu momen yang tepat. Dengan klasemen yang masih ketat dan kejuaraan dunia masih jauh dari kata aman. Kemenangan di Austria bisa menjadi titik krusial dalam perjalanan Marquez merebut gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya, sekaligus yang pertama bersama Ducati. Ini juga menjadi ajang pembuktian bahwa dirinya masih layak disebut sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Dan lebih dari itu, kemenangan di Red Bull Ring akan melengkapi koleksi kemenangannya di hampir seluruh trek ikonik MotoGP. Termasuk yang sebelumnya menjadi musuh alami bagi gaya balapnya. Namun tentu saja, lawan tak akan tinggal diam. KTM yang berbasis di Austria dipastikan ingin tampil menggigit di kandang sendiri. Brad Binder dan Pedro Acosta disebut-sebut sebagai duo berbahaya yang siap memberikan perlawanan. Belum lagi Aprilia dengan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi yang semakin menunjukkan konsistensi di paruh kedua musim. Namun jika melihat statistik dan performa terkini, semua mata tetap akan tertuju pada Marc Marquez, sang bintang utama yang tengah memburu sejarah baru. MotoGP Austria 2025 bisa jadi adalah momen besar bagi Marc Marquez. Dengan motor Ducati yang sudah terbukti ampuh di Red Bull Ring, performa pribadi yang tengah menanjak, dan motivasi tinggi untuk menuntaskan rasa penasaran, kans Marquez untuk meraih kemenangan perdana di Spielberg terbuka sangat lebar. Aksi Baby Alien akan sangat dinanti pada akhir pekan 15-17 Agustus 2025 nanti. Akankah Marquez akhirnya pecah telur di Red Bull Ring dan memperkuat posisinya di puncak klasemen? Patut dinanti. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your